Oke, di sini sedia makanan nggak sekali ya? Luar biasa meninggalkan. Ya. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati seluruh tamu undangan Dan yang kami banggakan seluruh warga Kartosuro yang hadir pada malam hari ini dan juga yang menyaksikan live secara langsung. Peringatan HUT Kartosuro yang ke-34 nih ya. Ini hari Jumat, besok Sabtu ada puncaknya ya. Puncaknya kemudian Minggu juga ada karnaval ya. Ya. Pagi atau Oh, pagi sampai siang kalau nggak salah ya. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan para narasumber bahas ini ya. Ini duduk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Ya. Masih kan tema yang malam hari ini tuh sangat kental sekali dengan suasana budaya ataupun seni Mas Sigit. Ya, namun Pak Sigit ini atau bagaimana Pak Sigit? Ketika beberapa konten kreator ataupun pada masa saat ini ya, apakah benar sih ada hubungan mistis, horor antara keraton dan gamelan, Pak? Nah, itu Mas. Kita sering lihat film-film atau cuplikan itu sing lengser wangi. Langsung tong. Itu bagaimana sih penanggapinya? Oke, itu menarik nih. Ini tuh izin dalam matur. Jadi kalau ada apa namanya, ada tambang lengser itu, kemudian yang terbayang itu justru hantu Belanda ya, karena pakai daster, pakai apa namanya, pakai long dress, kuntilanak. Sebenarnya ini nyon pangapunten nih, kalau saat ini sana pas kulon itu memang gamelan itu konten hubungan ya Mas. Oke, itu bagaimana? Ya seru. Bagaimana Pak Sigit? Ada hubungannya ternyata bener nih ya, menurut sudut pandang dari Pak Sigit. Hubungan dengan keraton dulu gitu. Oke, yes. Mungkin mohon dikoreksi nanti kalau dengan naik fakta tinggalan jalan, lalu kemudian gerbek atas ini dan Surakarta orang gerbek mulut. Jadi gamelan itu nanti ditabuh di halaman masjid tabungan dalam Kasunanan Surakarta ini, masjid Agung Surakarta. Itu kategori dari gongso apa namanya mata. Lajeng wonten gongso atau gamelan ageng itu untuk mengiringi wayang tari seperti itu. Jadi ada dua kategori. Makanya kalau tadi ditanya apakah ada hubungan antara gamelan dengan keraton, ada pasti ada. Kalau tidak percaya ya hari ini panjang tidak ke Masjid Agung, nanti akan ditabuh itu ada gamelan di dua tempat itu. Kemudian hubungannya dengan mistis atau mistisisme. Nah, keraton Surakarta itu warisan dari Pajang, gitu. Sebelum Pajang Kartosuro dulu, Kartosuro Pleret, lajeng Sultan Agung, Panembahan Senopati, lajeng Ki Ageng Slaweyan. Jadi itu masa Pajang Demak Mojopahit itu saja. Oke. Di Mojopahit itu kita percaya ada apa namanya bahwa gamelan itu sejarahnya itu tahun 230-an Masehi atau 160-an Saka. Itu Batara Guru itu dahulu untuk bikin alat musik gamelan itu yang kita hanya dengar suaranya tapi tidak tahu bentuknya di awang-awang. Lalu kemudian turun dan diciptakan gamelan yang hari ini kita tahu itu. Jadi kalau ada hubungannya nggak dengan mistisisme. Nah, mistisisme itu apa? Itu kepercayaan bahwa adanya hal di luar yang bisa dijangkau dengan kita. Tunggu.
menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, ya sakral kepada dewa, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya juga sekaten ini misalnya itu ditabuh itu karena untuk memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kan ini sifatnya adiluhung itu. Kurang yakin ya. Sekitarnya pribadi. Oh, mbak, kocok. Biasa lu Iya. Oke, Mas Terus bisa disapa dulu teman-teman yang ada di sini. Oke, selamat malam untuk semua para pengunjung pada malam hari ini yang sudah saged rawuh wonten ing diskusi sejarah pada malam hari ini. Mugi-mugi sedaya tansah mangke wilujeng sedaya. Amin. Dan mengambil nilai apa yang dibahas malam hari ini. Iya, amin. Mas Tulus, saya lihat itu jenengannya adalah praktisi dan aktif sekali di dunia gamelan Dan guru juga. Bahkan muridnya kebanyakan di daerah kita Bunga Rejo. Itu banyak sekali yang belajar kepada jenengan tentang gamelan. Karena potensi anak muda sekarang itu banyak sekali, Mas. Oke, Iya. Jadi dari potensi anak-anak, remaja sampai dewasa, sampai kiai sepuh-sepuh barang itu, wah banget nih ternyata di Kapal Solo. Waduh, padahal beberapa kali kita lihat ketika anak-anak kecil itu diudah-udahin dengan gamelan ya. Tadi kan ya, tapi ini malah banyak sekali yang belajar ya, Mas. Makanya itu tadi penekanannya seperti Gus Ki tadi. Ya. Jadi kita harus ada suatu edukasi. Jadi terutama pada generasi anak kita. Ya, sebenarnya itu dari besarnya itu cuma kita harus memerlukan edukasi. Karena secara umum itu mungkin materinya belum terlalu banyak dan belum mengerti. Akhirnya disimpulkan menurut dengan pengalamannya sendiri. Jadi akhirnya terjadi sering surut itu. Jadi yang seperti yang kemarin sudah pintar di sini, seperti kita punya ide seperti seni tari, seni pedalangan, seni karawitan. Nah itu semuanya itu merupakan kebudayaan kita. Dan mungkin tembakan kita bagaimana kita memberikan edukasi pada penggiat seni. Tembakannya itu ke kontemporer, bentuk tampilan yang baru. Kita bisa menggunakan alat musik modern seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan itu kita kolaborasi juga bisa. Jadi alat musik gamelan pentatonis ya, kita kolaborasi dengan diatonis pun juga bisa ya. Jadi lebih ya kalau kita melangkah di jalur kontemporer ya. Ya. Misal dulu misal wayang ceritanya ADW sing kowe wedi bojomu di wayangnya bisa ya. Itu nanti maksudnya boleh ditata. Sebelum saya menjawab seberapa dekat saya dengan Kiai Wonokerto, saya akan melanjutkan tadi belum selesai. Oh, ini kue mau. Lanjut Pak Terus. Lanjut. Jadi pertanyaan yang kedua saya selesaikan. Jadi apakah bisa terpisah antara karawitan dan pedalangan? Ya betul. Itu kita tergantung konteksnya. Kalau kita mau di jalur pedalangan, ya. Kalau kita melangkah di kontemporer, itu kita bisa terlepas dari pakem gamelan sepakat itu tadi, bisa terpisah. Itu tergantung kegiatannya mau dibuat seperti apa. Kalau seperti hanya pentas karawitan bahkan bisa berdiri sendiri. Oh ya, saya pernah dengar. Iya, karawitan bisa berdiri sendiri. Kalau itu eventnya itu seperti pembagian, hanya berhenti di gagasan aja. Tapi Pak Jianto itu kepingin membuktikan, merealisasikan. Jadi waktu itu karena melihat pergerakan kesenian di Kartosuro itu sangat pesat, apalagi anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang itu dunianya itu masih dunia bermain, gadget dan sebagainya. Ternyata tidak semua anak kecil bermain HP. Ternyata tidak semua anak kecil itu suka nge-game. Ternyata banyak sekali potensi di sini yang yaitu mempunyai rasa ketertarikan untuk belajar seni pedalangan, seni karawitan.
Maka dari itu Kyai Wonokerto itu sebagai wadah untuk mencakup semua potensi yang ada di sekitar Kartosuro. Oh, jadi Kyai Wonokerto itu ya, itu yang tapi gitu. Popo. Ya, itu. Saya sebenarnya tahu. Oh, tidak pernah tahu aja nih. Cuma banyak yang nggak tahu. Iya. Waktu itu kan beliau kan sudah ada seperti fasilitas. Jadi sudah ada perangkat bangunan komplit itu. Jadi beliau itu mempunyai angan-angan. Ini mau saya beri nama apa? Karena beliau itu juga dari Kartosuro juga. Karena mengingat sejarah keraton Kartosuro, akhirnya perangkat gamelan itu diberi nama Kyai Wonokerto. Ya. Untuk Wonokerto sendiri itu, Wonokerto itu sebuah nama hutan waktu itu. Sebelum Pleret pindah ke Kartosuro, itu di sini dulu kan namanya hutan Wonokerto. Oh, benar kayak gitu. Panjangnya kita di sini. Itu setelah Amangkurat I itu. Amangkurat I di Pleret dengan Trunojoyo itu, akhirnya anaknya itu karena mereka sudah bergerak. Kalau keraton sudah bergerak, kita harus mempunyai tempat lagi baru ya. Iya, rumah baru itu dijadikan keraton lagi. Oke, biasanya untuk Kyai Wonokerto ini kita jangan tanya-tanya Pak. Ilustrasinya ini Saya jangan dikasih embel-embel sangka. Saya malah lebih suka dikasih embel-embel SH. oh, Sarjana hiburan. Nanti kalau saya sarjana sendiri malah jatuh. Saya tidak sekolah sama autodidak. Saya bukan dari keluaran dari sekolah, tapi lebih dahulu saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang hadir malam ini. Semoga Gusti Allah tansah paring karahayun katenteman kalian ingkang kaparingaken kemanten amin. Nika saged kawula panggil Mbah napa Mas? monggo mawon. Wis. Upamane dipanggil Mbah ya wis Mbah. Patut kula panggil. Mbah ya, Mbah. Terima kasih. Kita bebas semua aja. Mbah semuanya termasuk Pak Sigit. Dari mana wayang itu lahir sebenarnya? Kan banyak, jangan sampai kita diklaim dari luar, dari sini. Apa benar lahirnya wayang itu dari sini? Yaitu kita perlu tahu ya, Seperti apa garis besarnya? Garis besarnya. Ya, monggo. Iya, ini cuma sepengetahuan saya yang buta huruf atau autodidak. Jadi saya cuma bisanya itu cuma nyamuk. Kalau nggak salah itu ada Sunan Kalijogo itu yang mengajarkan agama Islam. Satu adalah gamelan Seragen yang sebelum itu yang dinamakan Sakadaten. Itu yang ada di Surakarta. Yang kedua itu dulu kalau nggak salah itu ada yang menciptakan namanya wayang beber. Wayang beber. Iya, wayang beber itu seperti gambar. Ini sama gambar Puntadewa, ini gambar Werkudara, ini gambar Nakula Sadewa. Itu yang menceritakan itu pakai tuding. Oh, ini pakai Ratu Ngamata Prabu Baladewa, beliau ini Tunjuk gitu ya. ditunjuk iya. Itu lama kelamaan ada kemajuan, terus dengan munculnya wayang kulit yang seperti sekarang ini. Tapi dulu pertama kali katanya Simba itu wayangnya wayang beber. Wayang beber tidak seperti itu. Ya. Banyak sekali. Ada wayang kurcil, ada wayang gedhog, ada wayang madya. Kalau wayang gedhog itu menceritakan Panji.
Ya. Ada lagi sekarang ada wayang wahyu, itu umpama misalnya umat Kristiani ini ada pertemuan apa peringatan ibadah atau Natalan, ini ada wayang wahyu ya. Nah sekarang ada wayang baru lagi, ini yang diciptakan anak-anak saya dan adik saya ini, Mas Gunung Raharjo dan Mas Tulus. Ini menciptakan wajah-wajah wayang baru, namanya apa? Nanti dia dijelaskan pada saya, Mas Gunung Raharjo. Ya. Yang selanjutnya, ya. Itu bukan dari kata Suroto. Banyak beberapa penjuru banyak yang meninggal. Sekarang sudah pada terketuk hatinya, sudah tahu cerita wayang, alur cerita yang sebenarnya bagaimana. Iya. Gitu Mas. Ya, matur suwun Mbah Pahan. Iya. Teman-teman yang dari sini bisa tepuk tangan yang dulu. Bal-balan paling kayak kowe ngono. Oke, Mas Aryo, ya, Mas Aryo boleh menanyakan nih. Di usia dia yang mewakili para kaula muda ya. Saya anggap adalah dia mewakili teman-teman di sini yang masih di bawah 30 tahun lah ya. Di bawah 25 tahun mewakili usia-usia seperti itu. Melihat perkembangan saat ini dalam budaya wayang, terutama wayang wong Mas. Nah, ini kita banyak wayang wong dulu. Wah, oh ya, kayak kemarin kan saya sempat baca itu sekarang wayang orang di Sriwedari ya. Iya, tiketnya habis terus. Oh, nah itu Mas Aryo itu apakah karena pengaruh ikut-ikutan saja, tren gitu? Apa semacam cuma ketika viral terus melu kemudian diposting di IG, aku nonton wayang wong atau WA status WA kan. Iya. Itu melihat seperti itu menurut panjenengan seperti apa yang untuk mewakili dari kaula muda? Apakah memang itu tren atau memang dia sudah benar-benar terbuka hatinya? Mas Aryo. Ya, pada akhirnya seni tradisi kini banyak yang ingin tahu Mas. Seperti wayang wong di Sriwedari yang dulu jarang ada yang nonton, sekarang ya video inovasi dan perkembangan media sosialnya sangat maju. Jadi banyak anak-anak muda yang penasaran dan ingin melihat secara langsung apa itu wayang orang itu Mas. Ya berhubung saya dalang ya Mas. Iya, pastinya. Oke, wayang kulit dasar ya. Siap ya. Di era zaman now, era milenial ya Mas. Perkembangan seni tradisi itu sangat pesat sekali. Kalau berbicara soal wayang kulit ya, dalam prasasti Wukajana itu wayang kulit itu sebagai sarana ritual dan sembahyang. Namun hingga saat ini wayang kulit menjadi tontonan yang itu multi interpretasi. Jadi tontonan, tuntunan dan entertain, hiburan
Saya mau channel Sanggar Junggiri. Sanggar Junggiri. 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 Sanggar Junggiri. Ya. Sopret. Sampai Mas terus nggak mau kalah harus punya YouTube juga. Sanggar Pamor ya. Ada YouTube-nya belum? Sudah. Jadi di sini itu kita saling melengkapi. Ya. Quote saya sudah dipakai Mas Arya ini. Waduh, boleh jangan. Jadi saya punya 2 channel YouTube, yang satu Sahabat Wayang TV, yang satu Gubuk Wayang Gamelan. Gubuk Wayang Gamelan. Saya punya quotes itu tadi, jangan lupa bahagia karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Luar biasa. Belum saya keluarkan sudah dipakai. Berarti Mas Arya pinter ya tekniknya ya. Mau dijak ngobrol sih, itu quote-nya ono iki lho, digode. Ternyata nangisor gue quote. Oke, Mas Gunung ini, saya mau tanya nih penasaran nih saya, boleh ya? Wahyu. Saya panggil Mas Om. Oh, Mas Gunung aja. Mas Gunung ya. Mas Gunung. Moga kalah nom. Mas Gunung. Nah, dari obrolan tadi kita banyak sekali membahas tentang yang namanya wayang, tentang Kartosuro, wayang kontemporer dan lain-lain. Dan yang kita saksikan di sini teman-teman, ini adalah wayang yang unik ya, atau yang asing yang mungkin belum tampil atau belum pernah kita saksikan di manapun, betul nggak ya? Iya, betul. Belum pernah kita saksikan di negara manapun ya, dan baru pertama kali ditempelkan dan dijejerkan di sini. Dipajang. Walaupun ini Kartosura ya. Yes. Pajang lono. Oh. Jadi kita semua. Seperti itu. Wayangnya dipajang, tehnya disambi ya. Jauh. Tambah jauh ya. Yang penting ngelakogen. Betul. Kebul-kebul aja anget ya. Putu aja anget. Mondo. Betul. Pak Dunung. Jadi Mas Ari. Bisa dikenalkan sedikit wayang-wayang ini, wayang-wayang namanya wayang apa, kemudian ini muncul dari apa, alasannya apa, dan ide dari siapa Pak wayang di atas ini Pak? Jadi, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi wayang yang baru saya selesai buat ini sebenarnya masih dalam proses ya. Oh, ini belum selesai. Masih 90% proses. Oke. Itu sampai saat ini baru dipergelarkan, dalam arti dikenalkan ke publik baru malam hari. Woi, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Spesial. Spesial untuk 344 tahun Suro. Jadi ini untuk sementara sih, untuk sementara namanya wayang babat Kartosuro. Wayang babat Kartosuro. Jadi wayang sudah kita tahu, wayang itu adalah boneka yang dimainkan. Ya. Babat itu bukan soto, tapi babat itu cerita. Soto babat ya, oke. Wetan perawatan kalau itu. Walah, ini bukan makanan, tapi babat itu tentang cerita. Kartosuro adalah lokasi di mana kita berada. Jadi singkatnya wayang babat Kartosuro ini adalah satu media wayang yang digunakan untuk menceritakan kisah tentang berdirinya atau kisah tentang Kartosuro di masa silam. Yap. Jadi itu. Jadi ini wayang babat Kartosuro. Nah ini lahir dari ide Om Ju sebenarnya, Pak Juyanto. Beliau punya ide untuk bikin wayang babat Kartosuro ini. Lalu melalui Mas Tulus Raharjo, beliau juga ikut membuat konsep di awalnya bagaimana wayang ini akan jadi seperti apa. Lalu ide dari Pak Ju dan konsep dari Mas Tulus ini saya akumulasi menjadi bentuk wayang baru yang sekarang menjadi seperti ini. Masya Allah. Kita membuat untuk gelombang pertama ini sekitar 74 tokoh. Waduh. 76 tokoh. 76 tokoh. Jadi di pertengahan bulan Juli itu Pak Ju dan Mas Tulus paling dawuh. Di akhir Juli saya mulai eksekusi gambarnya satu-satu. Sepanjang Agustus kita eksekusi bentuk wayangnya ke kulit dan juga sampai menjadi wujud seperti ini. Tata sungging dilaksanakan oleh tim dari Gubuk Wayang Gamelan, melibatkan sekitar 15 orang seniman tata dan sungging, juga gapit. Gapit ini handle yang saya pegang. Jadi wayang ini dibuat dari kulit kerbau, seperti wayang kulit Purwo pada umumnya yang memang kualitas kulit kerbau ini sudah sangat teruji. Karena ada wayang-wayang lama yang berusia lebih dari 300 tahun itu masih sangat bagus. Awet juga dari kulit kerbau. Begitu. Lalu ragam bentuknya kita tidak menggunakan wajah
organologi wajah wayang Purwo. Tidak ada bentuk mata sipit seperti wayang Arjuna, tidak ada bentuk mata bundar atau kawangan seperti Bima, tetapi kita lebih pendekatan ke realis karena ini adalah gambaran tokoh-tokoh sejarah. Tetapi organologi bentuknya, bentuk tubuhnya kita masih menggunakan perbandingan ukuran wayang Purwo. Tangannya dibikin panjang, kakinya dibikin panjang. Ini karena pertimbangan teknis pemakaian. Penggunaannya dia. Ya begitu. Dan juga ini masih masuk dalam golongan karikatur ya, bentuk organ tubuh yang tidak sama dengan manusia Pak. Ya betul. Ini boleh saya pegang Pak? Oh boleh. Dipegang boleh. Ini Bismillah. Mas Dunung, ini melihat dari karakternya dia ada 70-an lebih ya? 70-an ya. Ini untuk melihat atau mencari karakter tersebut ada sumbernya atau bagaimana proses pencarian karakternya Mas Dunung? Oke, tentunya dalam membuat karakter ini selama kurang lebih 30 hari saya berkonsentrasi membuat tokoh-tokoh 76 ini. Misal contoh ini adalah Untung Suropati. Untung Suropati. Ini tokoh Untung Suropati yang sangat legendaris menjadi simbolnya Kartosuro. Merah. Banyak yang paham Untung Suropati sendiri itu banyak yang paham ya? Ya, banyak yang paham. Ini secara kepahlawanan, secara apanya sudah sangat melegendaris. Lalu yang di Mas itu tadi ada tokoh yang mana Pak? Yang tadi ini ya. Sekalian perkenalkan satu Pak. Satu Pak ya. Biar semua teman-teman juga melihat ya. Siap. Yang merah tadi Untung Suropati. Untung Suropati. Yang ini adalah Amangkurat II. Amangkurat ya. Dikenal dengan Amangkurat Admiral. Kenapa dia berpakaian biru-biru? Karena dalam Babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Amangkurat II itu sangat gemar menggunakan pakaian. Ini kalau dari nol ya, teman-teman, satu buah wayang kalau dari nol bisa plus minus 25 hari. 300 terus loh masyarakat di samping nonton bal, nonton film enggak. 300 terus ini sekitar 25 hari dari awal sampai jadi. Untung ketika buat ini kurang sosial media kan semua ya. Terus dari 76 karakter ini dengan sendiri yang memaham. Asal yang untuk makan aku cukup senang. Aku cukup senang karena aku pun pernah cara atau gaya dalang. Iya. Oke. Yang saya tunggu-tunggu malah bawa sikit ini. Bagaimana gaya dalangnya ya? Ayo, monggo. Oke, luar biasa.
closing statement-nya atau memberikan pernyataannya yang dan juga supportnya untuk acara besok pagelaran wayang kulit Babat Kartosuro pada bulan Oktober. Boleh nanti sambil berdiri, boleh duduk, boleh padang wayang, bisa pikir nanti Mas ya, kalau nanti boleh pegang ya. Monggo Pak. Kepada Bapak semua, Bapak Ibu, para yang hadir semuanya, saya sangat mengapresiasi dan saya sangat suka sekali pada generasi anak saya, Mas Indrajo, yang sebegitu kreatifnya. Dia tidak pantang menyerah, tapi selalu mencari sumber-sumbernya, mencari jati diri wayangnya agar wayang ini besok bisa berkembang, bisa diakui masyarakat dan masyarakat mau menerima semuanya. Ya. Itu yang saya suka sekali. Oh ya, tembak apa lagi tembak ya? Nggih, matur nuwun dumateng sadaya ingkang sampun rawuh wonten ing mriki. Kula nderek bingah anggenipun Kartosuro sampun ngancik yuswa 300 sekawan. Nggih, mugi-mugi panjenengan sadaya ingkang rawuh wonten ing mriki tansah jinangkung ing Gusti ingkang Maha Agung lan mugi binerkahan dhateng kita sadaya. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan buat Ki Aryo, Mas Aryo. Hari ini untuk persiapan di bulan depan kita ada mau pagelaran wayang Babat Kartosuro. Semoga besok memang pada malam hari ini belum dikupas semua, karena diharapkan para hadirin semua itu sudah menantikan semua bagaimana besoknya itu. Jadi pagelaran Babat Kartosuro itu. Ini pakai bahasa apa ini? No ya. Hai para hadirin. Hasia. Jangan sampai lupa ya. Besok di bulan Oktober ada pagelaran Babat Kartosuro. Semoga pada hadirin pada malam hari ini semua pada kumpul datang dan memuliakan acara pagelaran Babat Kartosuro. Hai. Tepuk tangan marilah kita kenal wayang, karena wayang adalah identitas bangsa kita. Akhir kata, tak kenal maka tak wayang. Oke, tepuk tangan buat Mas Dono. Nah, ini yang kita tunggu di Babat Kartosuro itu dikejar dengan sungguh-sungguh. Berarti memang harus diapresiasi betul. Apalagi warga Kartosuro, insya Allah nanti Oktober, tanggalnya belum ditentukan Mas Sulsi. Belum. Kita berharap semua warga Kartosuro menyambut dengan baik. Terus kemudian momentum malam ini nanti mesti sering catat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mungkin mohon maaf agak terlambat, tapi saya mengikuti di bawah cukup lumayan lama juga, dan saya menerima luar biasa. Memang cuma saya berpesan kepada teman-teman semua pegiat-pegiat budaya khususnya wayang. Kartosuro ini memang sejarahnya panjang, dan Kartosuro ini terkenal juga sebagai kota budaya. Terbukti malam hari ini kita juga bisa ada acara semacam ini yang menampilkan budayawan wayang khususnya yang luar biasa. Dan di Kartosuro ini juga punya sejarah yang tokoh dalam yang juga cukup kondang di Nusantara juga. Ada Pak Warsino Freng, kemudian ada Pak
lahan dan lain-lain yang di situ luar biasa. Artinya prinsipnya mari kita bersama-sama membuat Kartosuro ini yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pak Kapolsek juga akan punya tekad semangat untuk menjadi Kapolsek yang terbaik di Kartosuro. Pak Danramil juga demikian, termasuk saya juga akan berusaha menjadi yang terbaik untuk Kecamatan Kartosuro. Termasuk para penggiat-penggiat budaya ini memang harus berusaha bagaimana menjadi yang terbaik. Karena dengan semangat itu insya Allah inovasi, kreativitas, kemudian gagasan dan lain sebagainya akan mengalir demikian untuk menjadikan yang luar biasa. Saya cukup bangga dengan para dalang dan tersebut dan pemula-pemula yang diharapkan saya bisa menjaga nanti. Saya akan mencoba mau kerja lagi. Oke. Sebentar Pak. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Danramil. Wow. Saudara-saudaraku Kartosuro, saya mencoba mendalanginya. Saya cukup malu. Ternyata Mas Gunung membukai saya. Saya terpilih-pilih dengan pasukan-pasukan terutama Untung Suropati. Saya sebagai orang kulit putih, saya kalah ya. Tapi ini sudah Mas Gunung telah membuat cerita baru tentang perjuangan yang telah diperjuangkan. Saya sangat malu dan saya minta bulan Oktober tolong diundang saya. Saya ingin melihat keraton. Apakah masih kokoh keraton ini dengan benteng yang diperjuangkan sehingga pasukan saya terdiri. Itulah sekilas mungkin Belanda. Pengasuh Sanggar Pamor dengan kehadiran wayang Babat Kartosuro ini menurut Ki Tulus gimana? Ya, terima kasih waktunya. Jadi saya selaku pelatih di Sanggar Pamor, pengasuh di Sanggar Pamor, dengan adanya diskusi sejarah pada malam hari ini tentu akan memberikan sebuah edukasi baru sejarah Kartosuro tentunya. Karena banyak yang belum mengetahui sejarah Kartosuro seperti apa. Makanya di bulan Oktober itu atas dawuh saking Bopo Jayamto dan dieksekusi dengan Mas Dunung Raharjo untuk pembuatan profil wayang dan semuanya untuk kebutuhan pewayangan. Itu nanti tahapannya untuk sarana edukasi semua warga Kartosuro agar tahu dan mengerti sejarah kita dulu seperti apa. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi sekali dengan gagasan dan ide dari Bopo Jayamto, karena pembuatan wayang Babat Kartosuro ini pertama kali dibuat oleh Bopo Jayamto, ini pertama kali dan dieksekusi dari Mas Dunung Raharjo. Jadi ini merupakan sebuah edukasi yang baru dari Bopo Jayamto untuk semua warga Kartosuro. Juga tidak mengerti kan bahasa yang halus, itu adalah tanggung jawab kita. Sehingga dengan pewayangan ini apa yang diceritakan anak-anak muda ke depan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun tetap mengerti. Sehingga bahasa-bahasa yang halus mengerti. Jangan sampai saya lihat ada wayang-wayang yang habis disebut-sebut semua orang yang mengerti bahasa wayang. Tapi yang muda-muda kadang tidak mengerti. Untuk itu mari kita buka kembali untuk bahasa-bahasa Jawa yang halus. Di sini sudah muncul lagi pewayangan cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi terkait dengan launching gelaran wayang Babat Kartosuro yang diinisiasi oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jayamto dan seluruh panitia. Ini menarik. Jadi ini babak baru dari warga Kartosuro terus menggali potensi yang ada di Kartosuro, yaitu dengan tahun ini di ulang tahun yang ke-344 ada launching wayang lakon baru yaitu Babat Kartosuro yang dikerjakan dengan baik oleh teman-teman pedalangan seperti Ki Aryo, Ki Tulus, Ki Dunung dan lain sebagainya. Itu ini mestinya menjadi pertanda bahwa Kartosuro akan terus semakin maju dan baik langkahnya. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil,
dan Pak Ketua Ambawarso Bapak Surano SMMH dan Bapak Dalang Sesepuh Pak Paham. Ini beliaunya sama-sama dari Makam Haji, saya juga orang Makam Haji Pak Bayan, dan sekarang sudah pindah dengan Pak Ketua Ambawarso Pak Surano satu hari, dan yang menghormati penerus Dalang Ki Aryo Muhammad Boros dan Mas Tulus di dalam Tulus sama Mas Pak Sini, ini Pak Sini, Pak Sigit, nah Pak Dalang Sigit, dan itu pencetus nih Pak Binung ini yang luar biasa, katanya dengan membuka kembali katanya dengan pewayangan apa namanya, Babat Kartosuro. Ini sejarah yang sudah terpendam lama tapi mau dibuka kembali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada bulan Oktober nanti Forkompinca dan untuk diundang, dan pasti kami untuk memperhatikan benar-benar Babat wayang Kartosuro ini, karena tanggapan Ki Dunung Raja tentang diskusi tentang Babat wayang Kartosuro ini tadi seperti apa? Oke, diskusi tentang Babat Kartosuro ini menjadi awal yang baik ya untuk kita mengedukasi masyarakat bahwa Kartosuro akan punya produk budaya identitasnya sendiri, yaitu wayang Babat Kartosuro yang diinisiasi oleh Bapak KRT Haji Juyamto dan juga dikonsep oleh Mas Tulus Raharjo, dan saya kreasikan menjadi bentuk wayang baru. Ini menjadi awal yang bagus untuk kita mengenal jati diri kita. Rencana akan launching kapan ini, Ki Dunung? Pentas perdana akan direncanakan di minggu kedua bulan Oktober tahun 2024, dan sebelumnya akan ada lagi diskusi yang lebih mendetail atau mendalam dengan beberapa praktisi sejarah. Ampun. Tahu-tahu menarik. Apa? Ya anak kula son dalang tapi Pak rason dalang, saya dalang kerusuhan. Kita semangat dulu untuk bakalan semangat kita semuanya. Kita Kartosuro kompak, Kartosuro maju, Sukoharjo makmur gitu ya. Oke, siap. Kartosuro kompak, Kartosuro kompak, Sukoharjo makmur. Luar biasa, berarti masih ada penonton yang luar biasa. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Ikhwan Sabto Darmono, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Kapten Infanteri Bapak Ismail, kami hormati Bapak AKP Tugiono SMMH, yang kami hormati Gus Sigit SMMH, ini juga senior saya, hormat senior ini. Kemudian tidak lupa Tulus Raja Sarjana Seni, ini Bopo Paham, dan tak bagus ini Ki Aryo Pranowo SN, ini salah satu guru anak saya juga, Fatan. Pak Tulus di guru kula ini senior saya lagi nih, Ki Dunung Raja Sarjana Seni. Anak kula ini gurunya 3 berarti ini. Alhamdulillah barokah. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KRT Haji Juyamto SMMH yang luar biasa, meskipun beliau di Jakarta tapi hati beliau untuk warga Kartosuro luar biasa. Terima kasih Pak Jo. Dan beliau juga menjadi salah satu spot pada kegiatan pada Ambawarso yang tahun ini. Kita di sini tidak lupa juga mengucapkan pada Bapak Lurah Kartosuro yang tiap malam beserta keluarga istrinya selalu ngambangi pagelaran luar biasa. Kemudian Bapak Lurah Ngadirejo yang sudah support juga tiap hari tidak lepas dari absen. Katanya dari Pak Camat absennya pokoknya kudu ngarep panggung foto ya Pak Camat itu luar biasa. Pada Pak Sriono ini juga dari K3S, dari guru-guru sekecamatan ini juga ngoten harus absen pokoknya. Sampai beliau memberikan kemarin Pak Radno, terus terang ini saya tiap malam itu harus saya gilir per
Gugus nggih, Gugus harus hadir ke sini. Di malam minggu ini kita perlu mempersahakan pengunjung kita tuh tembus di angka 30.000. Wow, luar biasa. Ya. Dan perputaran kita ekonomi tiap malamnya kita bisa nembus di angka 3 sampai 350 juta. Masya Allah. Ya. Belum yang di stand kaos kita itu, tahu berapa itu? Perharinya berapa? Mohon maaf apabila ada kurang berkenan kata. Ya, sampai jumpa di bulan Oktober untuk menyaksikan pewayangan Babat Kartosuro. Sekian dari kami, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saksikan Jam Masti. Jiwa